dari dua perkara itu, insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu kata Nabi. Tarak tukikum amran iklan tadi kita Allah sunnah Rasul. Aku tinggalkan kata Nabi kepada kalian dua perkara. Bila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Ibu sekalian, itu hanya sekedar informasi kepada ibu semuanya bahwa kejadian yang disampaikan itu memang salah satu di antaranya gara-gara aliran atau ajaran Syiah. Supaya kita disampai tidak terjadi macam-macam, itu bila ada orang mengajari kita tidak perlu lagi sholat masuk surga, itu tolak mantap-mantap. Haram pun dosa mantap. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Aqimus sholata li dzikri, dirikanlah sholat yang Allah Ta'ala untuk mengingat aku. Bukannya mengingat itu tanpa sholat, tapi sholatlah mengingat Allah. Kalau mengingat belum tentu sholat, tapi kalau sholat pasti mengingat Allah. Ibu sekalian, sholat itu yang kayak apa? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu yang namanya sholat. Bukannya duduk mengumur namanya ini ingat Allah Ta'ala ini sholat lain. Kan ada aliran lain bu. Cukup ingat ya dengan Allah Ta'ala sudah sholat. Aku tadi sholat sebelum sholat. Nah inilah yang membuat terjadi perselisihan di antara umat. Tetapi kita sayangkan, ibu semuanya menyayangkan bahwa kejadian yang berada di Sampang itu kenapa harus ada anarkis, kerusuhan, bunuhan dan sebagainya. Ada pemerintah kita yang menanganinya. Kita jangan bu, bila ada orang salah aliran, ikut salah ajaran macam-macam, jangan dibasmi bu. Jangan diberantas dengan kekerasan, tetapi nasihati mereka, ingatkan mereka, kembalikan ke ajaran agama yang benar. Jangan malah bila ada momen kita sampai itu sama itu tadi kejadiannya. Jadi Islam tidak mengajarkan kekerasan, tetapi kedamaian. Islam rahmatan lil alamin. Agama Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan menjadi laknat. Maka dari itu, mari kita ibu-ibu semuanya, ngajian Nurul Mustafa, bila ada aliran ajaran yang meninggalkan sholat, menghina Nabi, menghina Rasul, mengatakan Quran yang ada ini banyak dibuang ayatnya dan sebagainya, mohon tidak diterima karena itu salah satu ajaran Syiah. Syiah itu sudah sangat jelas dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia haram, sesat, lagi banyak saja. Kembali yang terakhir, mari kita perbaiki akhlak kita. Akhlak yang mulia itu ada 3. Yang pertama, memaafkan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Orang yang pernah menyakiti kita, menjaringi kita, baik fisik maupun perasaan. Sudah maafkan dia bu, urusan dia, jangan kita sudah maafkan. Bila kita terus memandang sakit hati kita dengan orang itu, biasanya jadi penyakit. Biasanya jadi penyakit bukan bagi orang, tapi bagi kita. Salah satu contoh, ada pasangan suami istri yang bini ini sakit terus, mbahnya luar biasa, lambungnya macam-macam, pokoknya sesak napas lah. Nah, ini memperhatikan ujar Ustadz Dano itu lantaran bininya kesal sama suaminya, sarek dengan suaminya, marah dengan suaminya, tapi dipendam. Apa ujar Ustadz Dano itu? Minta maaf lawan suaminya. Buang itu kekesalan, buang itu kejengkelan. Setelah dia minta maaf dengan suaminya, istighfar kepada Allah, dia lepaskan itu kejengkelan kepada suami. Bu, yang sesak napas asalnya datang ke situ, hilang saja kita. Jadi bu, bila kita mendendam orang, yang sakit itu bukan orang, kita. Jadi ngapain kita mendendam dia orang? Masalah dia pernah menyakiti kita, dia dapat balasan dari Allah. Itunya. Ibu sekalian yang hormati. Yang kedua, akhlak yang mulia itu adalah bila ada orang memutuskan tali silaturahmi, kita sambung, kita yang menyambung. Assalamualaikum. Sarahnya menjawab, sarahnya tidak mau ditegur. Yang penting kita sudah berusaha menegur. Oh Bu Haji, jadi sarahnya urusan sidin. Yang penting kita tetap menegur. Apa kabar Pak Haji? Apa kabar Bu Haji? Antara sidin berdiam. Antara sidin. Yang penting kita sudah menyorongkan. Yang penting kita sudah berusaha untuk menegurnya. Yang terakhir, akhlak yang mulia itu kata Nabi disebut berakhlak
Ada orang yang pengasih, ada orang yang pikir, kita beri, jangan dibalas ke kecil-kecilannya. Dia pikir lalu kita balas dengan kikir. Gimana? Ada kurang dari dia, tingkat alaminya tuh. Tingkat di mana banyak. Tingkat banyak di semuanya. Bila kadang hari aku beri juga dengan tingkatnya. Nah, itu kan namanya kikir dibalik kikir. Ada boleh. Harusnya itu bila ada orang punya kikir, punya ada pernah beri kita. Jadi kita kasih. Nah, ini nanti akhlak yang mulia. Orang itu meramut hanya kita senyum itu luar biasa. Tata lainnya akan meramut senyum. Ibu sekalian yang berhormati antar akibat, mohon maaf kalau kepanjangan. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kebaikannya ya kita laksanakan. Kalau ada kekurangan kita banyak buang jauh-jauh. Kita akhiri dengan pembacaan doa. Ila qadar bin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'u lahumul Fatihah. Amin ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. اللهم إنا قد حضرنا في هذا المجلس في تقرب في درجة شباب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته وعيبا إلا سترته والهاما إلا فرجته ولا ضربا إلا كشفته ودينا إلا قضيته والعدوى إلا قدرته ولا فقيرا إلا أغنيته وحاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنا رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ila dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.